Hello everyone. Hai guys. Hai. Halo, gua Katak Bizer. Welcome back to Unpak Story. Perkenalkan, nama saya Desita Aurelia Ukana. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Humas, dan saya dari angkatan 2019 dan saya anak komunikasi. Ya, perkenalkan, nama gue Pramudia Fajar Perdana dan gue dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Gue dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relations, dan gue angkatan 2017. Dan gue anak organisasi. Nama aku Azahra Ditri Gunawan, aku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Aku angkatan 2017. Halo, gue Satria Nugraha, gue mahasiswa FEB Unpak, program studi manajemen, angkatan 2018. Apa kesibukan lo di luar kuliah? Kalau gue selain memang di luar kelas itu gue organisasi di internal kampus, gue juga freelance MC dan host gitu di luar. Wow. Kalau gue sama organisasi juga, cuman di luar dari itu ngerjain seperti endorsan atau kegiatan di internet lah, sosial media. Sosial media ya. Benar. Kalau kesibukan aku sih, aku menjalankan usaha aku sendiri ya. Kalau aku kerja jadi barista di Kabupaten Bogor. Kalian tim kuliah online atau offline? Apa alasannya? Kita semua sepakat kuliah harus offline. Iya sih, sebenarnya soalnya enak banget ya kalau offline tuh kita kan jadinya Betul. kita jadi nggak panik gitu Betul. kalau lagi ujian. Betul. Enak kalau lagi seminar, lagi sidang tuh banget. Betul. Kita berarti tim offline. Kita tim offline, kecuali sidang dan ujian. Kalau online kayaknya lebih seneng itu karena bisa ketemu teman-teman langsung kan, bisa bertukar pikiran langsung. Tapi kalau offline kan nggak bisa gitu. Tapi enaknya itu pada saat ujiannya nggak sih? Iya, ujian offline kan enak kan? Kalau dari gue sih ya pastinya offline karena ya itu tadi, karena kalau di organisasi, Benar. di luar organisasi pun gitu, nongkrong gitu kan harus langsung gitu ya. Iya kan? Nggak bisa gitu online nongkrong pakai Zoom itu apa? Nggak ada. Nggak ada banget. Iya, cuma ujian mungkin iya sih kayaknya lebih simpel kalau online Bisa ya. open book kan? Bener Bisa kan? open book juga, rata-rata tuh dosen-dosen Dan open book. kemarin juga wisudanya skripsinya lewat Zoom. Iya, lewat Zoom bimbingan Nggak rata-rata. duduk kan ya kan? Oh iya, sidang skripsi juga sih. Bener. Itu sih. Nah, kalian kegiatan tadi banyak ya. Terus kenapa pilih ikut organisasi? Kenapa pilih ikut organisasi? Oke. Karena tertarik, karena pertama juga di organisasi itu banyak hal yang kita bisa dapetin juga gitu. Pertama, ya relasi itu pasti gitu kan. Nutrisi-nutrisi buat kita di kampus gitu ya, nutrisi di kepala, nutrisi di apapun itu gitu. Itu buat basic apa ya, bekal-bekal kita nanti setelah keluar dari kampus juga, dan banyak hal sih. Kalau di situ gimana? Iya sama sih, bisa menambah relasi, terus juga bisa mengembangkan nanti kalau kita udah keluar kampus tuh pengalaman dari kampusnya sendiri tuh bisa kita keluarkan pada saat kita udah kerja nanti di luar kampus Ya. gitu sih. Benar banget sih. Nah, kalian bangga nggak sih jadi mahasiswa kura-kura? Wow. Kura-kura tuh kuliah rapat ya. Oh, udah rapat. Kuliah rapat. Bangga gak ada Sita? Bangga sih. Kalau Iya, gua bangga banget sih, keren parah gitu maksudnya setelah beres kuliah. Kemana habis ini gitu? Rapat. Hei, oke banget ya. banget. Tapi ada rasa penyesalan nggak sih? Kayak, ternyata jadi organisasi tuh kayak gini capek banget gitu. Nyesel? Enggak sih, nggak pernah nyesel ya. Terus itu pernah nyesel? Enggak juga. Enggak sih, nggak nyesel karena ya itu tadi banyak ya hal-hal yang kita dapetin Iya, gitu benar. dari organisasi. Kita jadi lebih tahu juga kayak gimana kegiatan-kegiatannya gitu sih. Sekalipun emang bikin kita pusing, ya itu pendewasaan aja sih buat kita. Benar banget. Kenapa milih buat jadi kupu-kupu? Kenapa nggak pengen ikut himpunan gitu? Gimana, Sat? Sok. Kalau aku sih, karena nggak tertarik sih ya. Soalnya organisasi, soalnya kegiatan di luar tuh lebih
banyak dan lebih bermacam-macam dibanding sama kegiatan yang di kampus, sorry ya. Iya, betul. Temen gue yang di organisasi juga pada nggak jadi apa-apa juga sih. Jadi gue mending nggak usah lah. Bangga gak sih jadi mahasiswa kupu-kupu gitu? Ih, bangga Kayak banget. langsung pulang gitu. Bangga banget, bangga Bangga. banget. Soalnya kita nggak capek-capek nggak sih? Betul. Nggak ada yang kayak, saat mau ngapain habis ini? Mau rapat? betul. Nggak ada deh, kita Nggak kayak ada. gitu ya. Main terus. Santai aja. Mau ada kegiatan apa? Dit mau ngapain? Saat mau betul. ngapain itu? Ayo kita go, let's go. Betul. Cabut. Nggak enaknya jadi mahasiswa nganggur. Nggak nganggur sih. Nggak nganggur. Nggak nganggur kan Kita kerja. kan ada kegiatan juga di luar tetap. kerja. Nggak enaknya, nggak ada nggak enaknya sih, enak kok kita. Enak kok. Mau santai, tinggal santai. Betul. Mau produktif, kita cari kerjaan, Betul. cari kegiatan. Betul. Enak kok. Betul. Ayo, kita jadi mahasiswa kupu-kupu. Menurut lu nggak enaknya apa? Satria. Menurut gue nggak enaknya pas cari kerja sih, perusahaan nih pada nyari yang ada pengalaman organisasinya. Menurut gue sih nggak adil ya. Tolonglah perusahaan lah, tolong. Nah, tadi kan udah sebutin ya apa aja enaknya. Nah, gak enaknya apa aja sih? Coba sebutin dong gak enaknya. Banyak kali ya. Kayak enaknya coba kalau banyak Desita dulu apa? Iya, maksudnya di saat kita pengen santai itu ada aja rapat, ada aja kayak apa ya? Pokoknya kegiatan-kegiatan yang mendadak juga kadang kan? Iya, Mendadak pasti sih. gitu sih. Kalau Kak Prab gimana? Iya sama, padat intinya itu ya. Dari segi waktu itu memang jadi kita lebih terisi gitu di setiap harinya, di setiap minggunya itu benar-benar selalu ada kegiatan gitu. Jadi kadang-kadang memang nggak ada waktu buat sendiri juga, walaupun itu kan kembali ke diri masing-masing. Gimana cara kita manage waktunya itu sendiri gitu. Ya tapi sih sejauh ini iya fine-fine aja ya, bener. walaupun sibuk, walaupun padat, Iya. tapi tetap masih sehat-sehat aja kok sampai sekarang. Walaupun agak tipes dikit kadang. Ada lah, ada lah tipes ya kadang-kadang ya. Kepikiran, banyak ini juga, banyak kegiatan. Gitu sih. Benar. Coba rating 1 sampai 10 menurut lo seberapa penting mahasiswa itu ikut organisasi? Rating 1 sampai 10. Kalau menurut gua 11. Bisa nggak? 11 bisa nggak sih? Kalau di Sita berapa? 9. 9, oke. Beda 2. Sampai 10, 2 lah. Setuju juga 2 soalnya. Banyak nggak sih? Iya kayaknya ya. 1 aja apa? Minus nggak sih? Aduh. Soalnya kalau kita ikut organisasi tuh, kalau kita nggak ikut organisasi, kalau menurut gua, jadi kita tuh bisa explore diri kita. Betul. Emang apa sih yang dicari di organisasi? Friends, connection, terus apalagi knowledge, itu semua bisa kita cari dan lebih banyak, lebih besar juga ada di luar kampus. Kayak Satria sekarang kan udah kerja, koneksinya banyak, punya usaha juga, teman-temannya banyak kan ya. Betul banget. Tapi itu lebih ke pribadi sih, kalau lo lebih suka organisasi silakan. Iya gitu. Semua punya pilihan masing-masing. Ini menurut kita sih gitu. Oke. Banyak stereotip nyebutin kalau lebih gampang cari kerja kalau semasa kuliah ikut organisasi. Itu setuju apa enggak? Setuju. Setuju, benar. Setuju banget. Karena itu yang tadi kita bilang kan, kita bisa mengembangkan pada saat kita kerja nanti di luar ya kan. Jadi kita banyak pengalaman lah gitu. Ya, itu di sisi pengalamannya ya. Iya. Juga dari sisi relasinya. Karena kita di organisasi itu kan punya abang-abang senior lah, punya teman-teman Iya. nanti yang organisasi serupa di luar kampus kita dan lain sebagainya tuh. Dari relasi-relasi itu kita juga bisa dapat informasi-informasi lebih lah perihal ya apa lowongan pekerjaan lah atau apapun itu. Terus juga dibantu sama pengalaman kita nih. Iya. Pengalaman-pengalaman kita di organisasi yang udah terbentuk itu bisa diaplikasikan langsung nanti di dunia kerja. Jadi Gitu kita sih. nggak kaget lagi gitu kan. Betul. Enggak benar. Kan banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang nggak butuh itu sebenarnya. Kayak gini konten. Nah, Total spend uang jajan kalian dalam sehari, ini maksudnya dalam konteks lebih boros yang langsung pulang main atau orang bawa sih gitu. Oke. Oke. Duit jajan Desita dulu, sob duit jajan Kayaknya mah. lebih kayak pulang main kayak kan. Kan
lebih banyak keluar ini. Tapi kalau misalnya di organisasi kan kayak untuk bersantai-santai, untuk keluar bareng teman tuh kadang nggak ada gitu. Kadang kita sibuknya untuk berkegiatan, rapat gitu. Kalau misalnya untuk uang jajan ya lebih bonusnya pada saat pulang langsung main gitu. Kalau Kak Pram gimana? Iya, kalau dari sudut pandang boros atau enggaknya, pastinya sih di organisasi ya paling keluar buat apa gitu, buat beli kopi, buat PT-PT beli cemilan kalau rapat gitu kan, apalagi gitu. Ya paling sih kalau di kita masih ada beberapa mungkin organisasi yang iuran-iuran untuk kegiatan, tapi kan kalau kegiatannya goals juga itu sih kebayar sih biasanya begitu ya. Cuma seiring berjalan waktu kayaknya udah mulai kurang tuh buat apa iuran-iuran buat kegiatan di organisasi itu. Enggak sih sebenarnya, karena kan kita di kampus tuh kegiatannya cuma sedikit ya, nggak yang sampai malam, larut malam kita rapat sampai nginep-nginep di kampus terus. Jadi kan kita di kampus cuma jam kuliah aja, abis itu pulang. Kalau pulang kan bisa makan di kosan, bisa makan di rumah, jadi lebih hemat. Dan sorry, kegiatan di luar kita lebih menghasilkan. Nice, betul banget, setuju. Pendapat kalian tentang stereotip jualan risol? Jualan risol. Jualan risol. Iya, jualan risol biasanya teman-teman organisasi itu apa ya suka ya danus tau gak sih ya? Kamu beli risolnya nggak? Bantuin kita pengen beli pengen bikin acara gini-gini. Oke. Pernah ngerasain nggak Desita? Enggak sih. Enggak ya, oke. Wah, kalau Desita yang jualan risol gimana ya? Itu laku banget. Laku langsung. Kamu beli langsung semua tanpa nawarin. Jualan risol kan beli sekarang langsung. Oke. Itu. Gimana habis itu? Oh iya sih biasanya begitu ya. Gimana kalau misalnya next aku bantuin jualan? Boleh kan? Coba anak-anak organisasi ada yang mau dibantuin gak sama Desita? Jualan risol. Langsung oh ya cari aja follow Instagramnya asal jangan insecure. Berarti dari Deswita tadi mungkin kalau nggak semua anak organisasi itu jualan risol. Enggak kok ya, enggak semua. Enggak sih. Gue juga nggak pernah jualan risol, paling jualan keripik. Yang penting jualan lah. Iya, karena banyak cara-cara lain gitu yang bisa ditemukan. Itu sih gimana teman-teman di organisasinya masing-masing. Kalau memang teman-teman di organisasi itu punya inovasi-inovasi gitu buat gimana caranya mendapatkan dana untuk kegiatan, ya itu lebih oke gitu, gak harus jualan risol gitu. Kan ada sponsorship ya nggak sih? Zaman now gitu loh, sponsorship, ayolah, jangan risol terus. Kalian udah bangga belum sih jadi diri kalian sekarang sebagai mahasiswa ya? Kayak gue bangga nih jadi mahasiswa nih, karena menurut gue nih apa yang gue pengen itu bener kayak gini jalannya gitu. Kita bengong dulu ya. Bangga atau enggak? Gimana tadi kan pertanyaannya? Buat diri yang sekarang nih sebagai mahasiswa kayak bangga lah gue nilai tetap oke gitu, kayak bisnis tetap jalan gitu, kayak udah Oh maksudnya tuh kayak puas sama diri sendiri. Iya. Oke. Ketercapaian di sini tuh sebenarnya iya, ngerti. Terus apa? Cukup bangga lah, maksudnya nggak mau terlalu membanggakan diri juga karena nantinya bakal jadi superior dan lain sebagainya gitu ya. Cuma sejauh ini cukup bangga. Terima kasih aku udah menjadi aku gitu biasanya. Bahasa-bahasa anak Twitter sekarang gitu ya. Udah bangga belum? Berat sih ya pertanyaannya, tapi bangga sih. Cukup bangga dengan semua kerja keras yang kita Betul. udah lakuin ya. Selama. Tapi kita pasti bisa jadi lebih dari ini. Jadi semangat, tetap semangat. Semangat. Aku udah menjadi aku. Iya, aku udah menjadi aku. Makasih udah sekuat aku gitu-gitu. Ya tapi serius Bangga sih. Iya, cukup bangga lah gitu. Karena udah sampai di tahap ini, sampai tahap semester agak jauh, tapi maksudnya punya value yang kita pegang sendiri gitu. Desita semester berapa? Semester berapa sekarang? Semester 10. Lebih batas ya? Iya, enggak, maksudnya batasnya 14 semester loh Desita. Oke. Iya, betah aja, aku masih cinta sama kampus ini. Iya, makanya aku masih di sini gitu ya. Jadi donatur tetap loh berarti ya. Iya, donatur tetap, bayaran terus. Desita gimana? Ya bener bangga juga karena apa? Kalau tadi aku menjadi aku. Oke. Ya bangga karena kita kenapa aku bangga sama diri aku sendiri karena aku tuh masuk kampus pun sesuai dengan pilihan aku menjalaninya itu dengan enjoy terus juga melakukan kegiatan-kegiatan itu ya
walaupun banyak banget kegiatan di kampus, tapi aku bisa jalaninnya gitu loh. Ya, nggak ngeganggu keluar juga ya. Ya. Bangga. Tapi mama kayaknya belum bangga. Kalian jadi pasangan di kampus atau di luar kampus? Nah, untuk itu yang mau aja. Mau di luar, mau di dalam, yang penting ada yang mau gitu aja teman-teman ya. Kalau kakak mungkin? Ini berat banget ya. Ini cerdas cermat bukan sih? Pertanyaannya bisa di skip gak? Ini agak lebih berat dari pertanyaan sebelumnya loh. Kalian nyari pasangan di kampus atau di luar kampus? Oke, kaprap. Sedapatnya aja. Mau di luar, mau di dalam. Cuma ya sejauh ini masih di dalam kampus terus dapatnya. Gitu. Karena kan kalau yang kita tahu kalau anak organisasi pasti itu adik-adiknya kan yang diincar. Wah, masa sih emang begitu ya? Emang bro, nggak boleh di spill gitu, nggak boleh. Ya, oke, aku sekarang tidak memiliki siapa-siapa gitu ya. Jadi ini nggak relate sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Tapi berkaca dari yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi, memang gitu pernah sama beberapa adik-adik gitu kan. Enggak sih, sekali doang sih. Sekali doang yang beneran jadi. Kalau aku dari luar kampus sih, kayak lebih kayak lebih enak aja. Kalau dalam kampus, kalau misalnya lagi cekcok kayak males banget nggak sih lihat muka dia. Oh, oke, ya. Jadi mending dari luar aja gitu sih. Iya juga sih ya. Menurut kalian ngaruh gak sih ikut organisasi sama nggak ikut organisasi sama kejombloan atau kalian itu ngaruh gak sih gitu? Enggak. Hah, gimana? Ikut organisasi? Gak ikut organisasi Ngaruh ngaruh? gak sih kayak kalau ikut organisasi gampang nyari cewek gitu, nyari cewek kampus? Oh, enggak juga sih ya. Yang penting kitanya pinter-pinter membuka diri, nggak Betul. sih? Kita pinter-pinter berteman, kita Betul. pinter-pinter cari relasi, ntar Betul. juga ada yang nyangkut. Itu semua percuma kalau nggak good looking, teman-teman. Betul. Jadi nomor satu itu Good looking. kalian kalau di kampus nongkrongnya di mana? Kalau dulu di FE tuh ada Kopi Nomi, di situ tuh jadi tempat favorit sih, sama di Gade. Kalau lu di mana? Di kampus atau di luar kampus? Di kampus. Kalau di kampus di DPR. Tapi itu sebelum orang Wuhan makan kelelawar. Ini FC, ya kan? Food court. Iya, food court. Pasti itu. Kalau Desita food court, kalau gua mungkin semua sudut yang ada di kampus. Jajanan favorit di kampus? Jajanan favorit di kampus, crepes. Iya, itu krepes yang dibikin bulat gitu. Iya, iya kan? Seru nungguinnya. Nah, kalau orang-orang kan biasanya dilipat berkali-kali. Kalau gua minta suka request tuh ke si abangnya, "Bang, jadiin kayak bucket, tahu nggak, jadi panjang gitu." Oh iya, bisa gitu? Iya, bisa. Oh, Cobain nanti oke. kalau food court udah buka lagi. Iya. Kayak kebab. Enggak. Crepes yang tipis banget. Iya. Ah. Di apa jadi kayak apa? Kan biasanya dilipatnya jadi kayak segitiga gitu Iya, kan bentuknya ya. cuma tipis banget gitu. Nah, kalau gue dibikin panjang kerucut gitu, jadi kayak paket bunga, tau gak sih? Oke. Corong kayak Iya, corong gitu panjang. Dan gue pernah ngasih ke cewek kayak gitu, aneh gak sih? Aneh gak sih? Demi apa? Crepes lu, iya. dikasih bunga gitu atasnya. Enggak, crepesnya doang gini. Ini kosong lagi. Ya, skip aja itu, lanjut. Jajanan favorit? Apa ya? Jus di FC. Lu suka jajan di FC nggak sih? Nasi Pak Kumis. Oh iya, setuju banget, nasi Pak Kumis. Murah, enak, banyak. Bukannya kopi si ibu? Lebih ke hambar sih kalau Pak Kumis. Si ibu apa? Kalau nongkrong di DPR jajanan? Oh, Kopinya masih. emang gitu jualan? Kopinya masih. Ini mau cetek makan? Dosen favorit? Dosen favorit. Kamu dulu deh. Dosen favorit gue di kampus itu ada 3. Pertama, Pak Yoga Prastadi Nugraha. Beliau itu teman diskusi gue banget tuh. Gue suka banget sama beliau. Terus kedua, Humas Unpak. Ibu Dini Valdiani. Ya benar. Iya itu ya. Ketiga, Pak Muslim. Pak Dini, Pak Muslim. Pak Dini, Bu Dini. Bu Dini. Angka Priyatna. Pak Angka mantap. Paling
suka kayak kalau misalnya kalian banggain di departemen kalian kan nggak di roasting nih, oh dia mau begini tapi yang kalian banggain. Yang kita banggain apa ya? Banyak sih, ini banyak banget karena memang Unpad ini kampus kebanggaan banget ya. Bener-bener kebanggaan. Pertama itu warna almetnya ungu. Kalau kita lagi demo sama Universitas Indonesia, jreng gitu. otomatis kita jadi lapis talas. Itu kebanggaan paling luar biasa gitu. Bogor banget gitu kan. Iya, itu nge-brandingnya kayak gitu sih. Sama Unpad ini salah satu kampus yang kalau lagi demo itu turunnya banyak banget. Terus apa lagi, Des? Udah sih. Udah ya? Itu juga sama, benar. Ya, Unpad tuh menurut saya kampus terbaik di Kota Bogor. Kampus terbaik di Kota Bogor cuma Unpad. Oke. Karena nggak di IPB. IPB kabupaten. Terus kalian buat maba Tetap kuliah. Walaupun susah. Jangan mau kuliah online. Jangan mau kuliah offline. Online? Jangan mau kuliah offline. Online? Online aja. Kita nggak sepakat nih. Jangan mau kuliah online. Jangan mau kuliah offline. Kuliahnya online aja. Tapi semoga pandemi ini cepat berakhir. Betul. Biar kita semua enak. Tapi tetap kuliahnya online. yang terakhir pesan kalian buat maba. Nah, kan suka sama adik. Oh enggak juga ya. Enggak harus begitu. Pesannya apa dulu nih? Buat adik-adik maba, jangan lupa kalian harus masuk organisasi. Bener, Doktrin ya, saya ada mendoktrin kegiatan Anda. lah di kampus Iya. gitu kan. Karena dari organisasi terkecil ya, organisasi apapun, misalkan kalian nanti nemu ada klub profesi, ada himpunan atau ada UKM di tingkat jurusannya masing-masing, itu cobain aja masuk. Karena jangan sampai kayak teman-teman gua di semester 9, mereka baru bilang kayak nyesel gua kenapa nggak ikut-ikut yang kayak lu ya sekarang. Sekarang gua bingung mau ngapain lagi gitu kan. Bener banget. Udah tinggal skripsi, terus kegiatan gua ngapain lagi gitu kan. Mau di rumah juga nggak ada lagi kegiatan gitu kan. Kayak gitulah, jangan sampai kegiatan tuh kayak ada aja yang dikerjain buat kita gitu. jangan sampai nyeselnya nanti gitu kan. Begitu sih. Gitu sih, benar. Kenapa sih kalian lebih milih organisasi? Pengen. Lu kenapa nggak organisasi? Pengen. Iya. Nggak, udahan gak sih di konten kalau gitu jawabannya? Soalnya kalau kita nggak berorganisasi tuh jadi lebih santai gitu loh. Oh. Dan kita bisa cari kegiatan tuh lebih banyak di luar. Oh justru ya nggak bisa digituin juga, karena apa ya? Karena organisasi juga nggak cuma di dalam kok. Kita dari organisasi di sini bisa punya kegiatan banyak di luar. Benar banget. Dan lebih terorganisir. Dan duitnya ya bisa kita kelola dengan baik juga. Gimana cara kita bisa berangkat keluar tuh? Dengan danusan jualan risol. Nggak selalu sih. Oh, Buat apa ada keripik sponsor berarti. ya? Iya benar. Hah? Keripik berarti. Keripik Nggak ya? selalu Oke. risol. Oke. Dia terlalu ini ya. Nah, stop. Ini apa? Stop. Stop. Alasan kalian ikut organisasi apa? Kan udah ya. Kan udah dijelasin. Oke, Thank you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Unpad Unpad Story. Yang ada di bawah sini.